Pada abad ke-19, perbudakan menjadi sejarah kelam yang dipenuhi dengan tragedi yang sangat tak manusiawi. Terdapat satu kisah perbudakan yang berbeda dengan perbudakan lainnya. Kisah ini dialami oleh seorang budak yang dijuluki Pataseka. Ia merupakan seorang budak pria yang dibeli khusus hanya untuk menghamili para budak wanita. Tujuannya agar menghasilkan anak yang memiliki keunggulan yang nantinya akan diperjualbelikan lagi sebagai budak. Pataseka, juga dikenal sebagai Rocco José Florencio, lahir pada tahun 1828 di Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Pataseka memiliki fisik yang sangat kuat, dengan tinggi badan 2,18 meter dan berat 150 kg. Ia juga sangat karismatik, cerdas, dan berani. Julukan Pataseka yang disematkan orang-orang kepadanya memiliki arti kaki kering dalam bahasa Portugis. Ada beragam spekulasi mengenai asal-usul julukan ini. Beberapa orang mengatakan, ia dipanggil seperti itu karena bisa berjalan tanpa alas kaki di tanah yang panas dan tidak merasakan sakit. Ada juga yang mengatakan ia memiliki kondisi kulit yang membuat kakinya sangat kering. Sementara teori yang lebih menarik menyebutkan, ia mendapat julukan ini lantaran kemanapun ia pergi, ia tak meninggalkan jejak, sehingga menyulitkan para penculiknya untuk melacaknya. Pataseka ditangkap dan diperbudak oleh pemilik tanah yang bernama Joaquim José de Oliveira. Awalnya Pataseka dipekerjakan sebagai buruh ladang, namun karena Pataseka memiliki fisik yang kuat, ia terpilih menjadi budak pembibitan, yang dimana ia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan para budak wanita untuk menghasilkan lebih banyak anak, dan anak-anak ini nantinya juga akan dijadikan budak oleh majikannya. Majikan akan memilih seorang wanita yang baru saja menstruasi, atau wanita-wanita lain yang sehat, dan diperintahkan untuk bermalam dengan Pataseka. Dan jika anak yang dilahirkan dari budak wanita tersebut sehat tanpa cacat, maka majikan akan menjaga wanita tersebut agar dapat melahirkan banyak anak. Para wanita budak akan melahirkan sebanyak 10-20 kali, tergantung kondisi kesehatan mereka. Namun mereka tetap harus bekerja di ladang. Hal ini sangat memalukan dan tidak menyenangkan bagi Pataseka, karena praktek tersebut harus membuatnya sengaja tidur dengan anak di bawah umur, anak dari sahabatnya dan bahkan kekasih dari teman dekatnya. Sementara kebutuhan budak pada waktu itu sangat tinggi untuk kerja paksa. Hal ini memaksa Pataseka menjalani status sebagai budak pembibitan, atau dalam istilah yang lebih kasarnya peternak budak. Pataseka tak memiliki pilihan pada kala itu, ia hanya bisa melakukan hubungan intim dengan wanita budak yang tak terhitung jumlahnya. Ia harus menghasilkan lebih banyak anak yang juga akan diperbudak oleh bangsa kulit putih. Bahkan anak-anak ini nantinya juga dapat diperjualbelikan sebagai komoditas di pasar budak. Ketika mereka dewasa, banyak dari anak-anak ini kelak digunakan sebagai budak pembibitan seperti Pataseka, terutama anak laki-laki, agar dapat melakukan tugasnya sebagai mesin pabrik budak yang sempurna. Pataseka diberi makan dengan baik dan mendapat pemeriksaan kesehatan yang cermat. Para majikan percaya bahwa Pataseka dapat memperbaiki keturunan para budak, sehingga harga Pataseka sangat mahal untuk dibeli oleh majikan dalam tugas memproduksi anak. Karena kinerjanya ini, Pataseka menjadi berbeda dengan budak-budak lain yang dipekerjakan di ladang dan dibiarkan tidur seadanya di tempat kerja. Pataseka ditugaskan untuk menjaga kuda di pertanian dan menjadi penunggang kuda. Ia juga menjadi asisten dari majikannya sebagai pengantar surat, sehingga ia harus menempuh perjalanan sepanjang 30 km. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan dari Pataseka, karena pekerjaan tetapnya adalah masih harus untuk memproduksi anak. Sehingga untuk menjaga kesehatan dan stamina Pataseka, majikannya memberinya makanan yang lebih baik seperti daging, buah, sayur, dan telur. Meski demikian, Pataseka tetap menderita sebagai budak, karena ia terus dipaksa menjadi mesin pencetak anak. Namun Pataseka tetap mencintai anak-anaknya. Ia mengajari mereka keterampilan penting seperti membaca, berkelahi, dan bertahan hidup. Pada suatu ketika, Pataseka jatuh cinta kepada seorang wanita, dan majikannya pun mengizinkannya untuk menikah. Istrinya juga diperbolehkan untuk tinggal dengannya di rumah majikan. Pataseka dikaruniai 9 orang anak dari pernikahannya. Namun meskipun sudah menikah, majikannya tetap menyuruh Pataseka untuk bermalam dan meniduri budak-budak wanita lain yang terpilih, karena hal ini masih tetap tugas utama dari Pataseka. Ia dilahirkan dalam periode yang sangat kejam dan menjijikan. Ada hal-hal yang terjadi yang bahkan tak bisa kita pahami dengan standar dan ukuran zaman sekarang. Hampir seluruh kehidupan Pataseka dihabiskan dengan perbudakan.
namun ia juga menyaksikan perbudakan dihapuskan di Brasil pada tahun 1888. Ketika dibebaskan dan menjadi petani, Patasseka menemukan kedamaian dalam hidupnya meski memiliki pendapatan yang tak begitu banyak. Patasseka hidup sampai usia 130 tahun dan akhirnya meninggal pada 17 Januari tahun 1958 dengan keterangan yang bertuliskan di sebuah dokumen bahwa Patasseka meninggal karena serangan jantung dan juga mengalami kepikunan. Namun sumber lain mengatakan, Patasseka meninggal dunia pada 13 Juni tahun 1958 disebabkan infeksi tetanus di kakinya atau karena menderita miokarditis atau gagal jantung. Sementara sumber yang lain ada juga yang mengatakan, Patasseka meninggal pada bulan Februari tahun 1958. Sejarah Patasseka yang hidup dari tahun 1829 hingga tahun 1958, menurut keluarganya, sepanjang hidup Patasseka, ia telah memiliki 249 anak dari wanita yang berbeda. Pada abad ke-19 di Brasil, orang kulit hitam secara harfiah tak dianggap sebagai manusia. Sangat sedikit dari mereka yang bisa hidup lama, sementara sebagian hidup Patasseka hingga sekarang masih banyak yang menjadi misteri.